masih tetap semangat bertahan di dalam rumah mengikuti anjuran pemerintah dengan adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ataupun PSBB yang kayaknya sudah kurang lebih 1 bulan ya di Indonesia. Dan kalau boleh sharing nih guys, kondisi kalian sendiri sebenarnya nggak berbeda jauh dengan gua yang saat ini menetap di Singapura. Karena pemerintah sini juga menerapkan konsep yang kurang lebih mirip dengan PSBB yang disebut dengan circuit breaker ataupun CB. Dan gue pribadi nih guys sudah bekerja di rumah kurang lebih 3 bulan lamanya. Ya, dan salah satu sebenarnya kalau kalian tahu dampak dari pemberlakuan circuit breaker ini sendiri adalah menutup beberapa jenis usaha termasuk barbershop atau pangkas rambut. Makanya kalian jangan komplain ya kalau kalian lihat bentuk rambut, kumis maupun jambang gue ini udah nggak beraturan karena udah 3 bulan nggak dirapiin, gue nggak ke barbershop sama sekali. Dan kalau kalian lihat bahkan ini jambang gue ini guys udah terlalu lebat sampai menutupi daerah dagu bagian bawah. Jadi udah kayak hutan rimba gitu guys. Dan gue pribadi nggak berani untuk merapikannya sendiri karena gue pernah mencobanya sekali beberapa bulan yang lalu. Tapi ternyata gue terlalu mungkin agresif ya motongnya, akhirnya luka di daerah sini. Dan kemudian bahkan lebih parahnya lagi guys, gue terlalu menjorok ke atas motong rambutnya, trimmingnya, sampai akhirnya pas gue ngeliat hasilnya di cermin ternyata gue malah mirip jadinya tuh kayak mirip seperti Nirina Zubir di awal tahun 2000. Jadi aneh banget jadinya, makanya gue nggak mau lagi melakukan kesalahan sama karena itu butuh waktu 1 bulan guys sampai akhirnya bisa tumbuh lagi. Lebih baik gue menunggu sampai nanti akhirnya barbershop bisa dibuka lagi di Singapura. Nah mungkin gue boleh berbagi tips nih guys buat kalian semua supaya kalian bisa isi waktu kalian di rumah menjadi lebih produktif lagi. Selain tentunya kalian bisa habiskan waktu kalian bersama keluarga, create more quality time with your family. Kedua, kalian juga sebenarnya bisa mempergunakan waktu kalian di dalam rumah untuk mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Yang gue lakukan saat ini ada pertama, apa yang menjadi hobi gue. Gue suka banget yang namanya bikin cover lagu guys. Kalau kalian follow Instagram gue @davidsihombing1, gue sering upload cover-cover lagu gue di sana. Dan kemudian kedua, gue suka banget yang namanya bikin konten di YouTube maupun juga konten di Instagram dalam bentuk Instastory ya. Selain hobi, gue juga menggunakan masa-masa isolasi di rumah ini guys dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin selama ini jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali gue lakukan guys. Seperti misalnya belajar bahasa Jerman. Gue dulu pernah ngeles bahasa Jerman di Goethe Institut hampir kurang lebih 1 tahun guys. Tapi kemudian akhirnya gue memutuskan untuk berhenti karena lokasinya waktu itu di Menteng, sedangkan gue pindah rumah ke daerah Serpong, jadi jarak tempuh semakin jauh. Gue memutuskan untuk mencoba belajar sendiri, tapi nggak pernah kesampaian karena memang gue punya banyak rutinitas yang cukup padat. Sampai pada akhirnya sekarang gue mencoba untuk berkomitmen mulai belajar bahasa Jerman lagi minimal 1 jam dalam sehari. Selain bahasa Jerman guys, gue coba juga untuk berkomitmen berolahraga, exercise minimal 1 jam juga dalam 1 hari. Kemudian ketiga, gue mulai belajar masak. Karena kan memang gue tinggal sendiri sekarang guys di Singapura, jauh dari keluarga yang ada di Jakarta. Jadi gue harus bisa masak. Sekarang gue kumpulin resep-resep yang mungkin mudah buat dibuat dari internet, lihat video tutorialnya di YouTube, dan kemudian mempraktekannya di sini guys. Kemarin gue bikin pertama kali ikan goreng asam manis dan ternyata hasilnya nggak mengecewakan. Jadi gue akhirnya semakin termotivasi lagi guys untuk coba terus masak. Dan kali ini nanti gue mau siap bikin yang namanya opor ayam pertama kali guys. Selain masak, itu yang ketiga, gue juga melakukan hal baru, yaitu yang keempat adalah mengikuti online course guys. Menurut gue ini sangat bagus untuk kalian juga lakukan karena online course ini guys disediakan secara gratis ya dari berbagai universitas, salah satunya adalah Harvard University. Kalian bisa cek di website resminya mereka, ada berbagai disiplin ilmu yang mereka buka dari engineering, ekonomi, social science, dan masih banyak lainnya, dan gratis again. Dan kalau kalian bisa mengikuti dari awal sampai sesi akhir dari proses online course ini sendiri, kalian bisa mendapatkan sertifikat guys. Certificate of completion ini sendiri tentunya bisa menjadi daya tarik buat kualifikasi kalian menjadi lebih baik lagi guys. Dan tentunya kalian bisa cantumkan ini di CV kalian, memperlihatkan bahwa kalian pernah mengikuti online course pembelajaran yang diselenggarakan oleh universitas lain, apalagi kalau itu adalah Harvard University. So why not guys, spend your time then to pursue the online course which is free, dan bahkan ini bisa menjadi very high value adding to your own CV. Nah guys, di konten gue yang kali ini guys, sebenarnya gue ingin mengangkat satu topik yang pernah gue angkat di 2 video gue sebelumnya, yaitu seputar proses rekrutmen kerja.
Kalau kalian lihat di video gue sebelumnya itu, video pertama gue mengangkat tema tentang tips and tricks agar bisa diterima di perusahaan besar seperti Unilever dan Schlumberger. Dan kemudian di video kedua gue mengangkat tema secara spesifik dari proses rekrutmen kerja, yaitu proses awal yang mana adalah proses pembuatan CV. Nah, di video kedua itu juga guys, gue bagi-bagi CV template gratis yang sudah ada desain menarik, kalian bisa dapatkan di website pribadi gue. Nanti gue akan bikin linknya di kolom description di bawah, kalian bisa klik, nanti scroll down, kalian akan ketemu satu tab namanya CV template. Kalian bisa unduh CV template tersebut di sana. Dan mungkin buat kalian semua yang bingung mau bikin CV mulai dari mana, kalian bisa menggunakan template tersebut secara gratis. Nah, kalau untuk yang sesi kali ini guys, gue ingin membahas proses lanjutan dari rekrutmen kerja, yaitu adalah focus group discussion atau FGD. Sebelum gue mulai guys, gue ingin kasih tahu dulu ke kalian semua bahwa informasi yang nanti akan gue share ini murni berasal dari pengalaman gue pribadi. Pertama, sebagai seorang pelamar kerja, dulu gue pernah melamar kerja ke beberapa perusahaan dan menjalani tes FGD yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut, seperti Unilever tentunya, kemudian Schlumberger, Total, perusahaan perminyakan, Antam, perusahaan pertambangan, kemudian juga perusahaan engineering, perbankan, bahkan sampai perusahaan consulting maupun juga marketing ya, dan media. Selain itu guys, kedua, gue juga punya pengalaman sebagai recruiter. Dengan posisi gue sekarang sebagai manajer di Unilever selama kurang lebih 8 tahun, gue pernah dilibatkan beberapa kali dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh Unilever. Dan dari proses rekrutmen itu salah satunya adalah tahapan FGD. Dan gue juga menjadi bagian dari tim asesor selama FGD itu berlangsung. Jadi dari pengalaman-pengalaman ini guys, gue akan share ke kalian semua tips and trick bagaimana kalian bisa menjalani FGD dengan lebih baik lagi guys. Tapi sebelumnya mungkin gue ajak kalian dulu untuk memahami apa itu FGD, karena mungkin beberapa dari kalian belum pernah mengikuti tes tersebut. Jadi sebagai gambaran guys, FGD itu kalau kalian artikan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, yang mana adalah focus group discussion, maka artinya dalam bahasa Indonesia adalah kelompok diskusi secara terarah. Berarti yang namanya kelompok diskusi, kalian akan dipertemukan dengan pelamar kerja yang lain, dibentuk menjadi satu kelompok diskusi, dan nanti pihak recruiter akan memberikan satu bahan untuk kalian diskusikan sebagai satu kelompok. Dan juga tentunya kalian akan diberikan batas waktu dari pihak recruiter untuk bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang akan diberikan oleh pihak recruiter. Ya, tantangannya bisa berbeda-beda guys, tergantung dari perusahaannya masing-masing. Tapi biasanya sih dalam bentuk yang masih cukup umum ya guys, karena waktu gua mengikuti rekrutmen di Schlumberger, dulu FGD-nya itu mengangkat tema yang sangat umum, seperti misalnya kita diminta untuk berdiskusi secara kelompok apakah kita setuju, pro, atau kita tidak setuju, kontra terhadap kebijakan pemerintah Kota Jakarta dalam menerapkan sistem ganjil genap. Yang dilihat dari pihak rekruter itu bukan salah atau benarnya dari jawaban kita guys, tetapi ya tadi dari cara kita kemampuan kita dalam menganalisis satu permasalahan, ya seberapa detail pemahaman kita, seberapa kritis pemikiran kita, dan kemudian bagaimana cara kita mengartikulasikannya ke dalam kelompok. Dan bahkan waktu itu gue ingat banget salah satu rekruter di Schlumberger itu menanyakan apa yang menjadi pilihan pribadi gue, karena sebelum diskusi itu berlangsung kita diberikan waktu untuk berpikir secara individu apa yang menjadi keputusan kita, apa yang akan menjadi pemikiran ataupun landasan logis kita untuk pada akhirnya kita menaik kesimpulan bahwa kita pro ataupun kontra. Dan kemudian pada saat diskusi berlangsung kita berdiskusi secara kelompok, bisa jadi mungkin kelompok kemudian setuju dengan keputusan yang kita buat di awal, atau bahkan mungkin mereka bisa jadi kontra. Kita jadi harus bisa menyesuaikan dengan apa yang satu kelompok ini sepakati ya. Dan waktu itu di Schlumberger pihak rekruternya itu bertanya ke gua, jadi kelompok kalian ini memutuskan untuk pro atau kontra? Kemudian kita jawab akhirnya kontra. Dan kemudian gue pribadi pun juga ditanya, pendapat gue pribadi apakah gue pro atau kontra. Pada saat itu kebetulan memang hasil diskusi kelompok juga sama dengan apa yang menjadi pemikiran pribadi gue guys. Jadi akhirnya gue menjawab kontra juga. Dan kemudian mereka juga melihat bahwa memang diskusi itu sendiri pada akhirnya mencapai satu kesempatan, yaitu kontra, dengan banyak pengaruh dari gue pribadi guys. Jadi memang penting buat kita untuk bisa menunjukkan kemampuan berkomunikasi maupun influencing skill, mempengaruhi orang lain, tetapi dengan cara yang tidak mendominasi guys, dengan cara yang baik ya. Itu salah satu sebenarnya part dari apa yang mereka assess, apa yang mereka nilai dari kualifikasi kita pada saat melalui proses FGD itu sendiri guys. Jadi bukan benar atau salah dari jawaban kita, tapi lebih ke arah bagaimana kita
partisipasi kita di dalam kelompok diskusi tersebut dan kemampuan kita secara individu ya. Makanya kenapa berbekal pengalaman gue sebagai seorang asesor, waktu gue menjadi bagian dari tim rekrutmennya Unilever, ada sebenarnya 5 kualifikasi yang kita lihat dari individu yang sedang menjalani seleksi FGD itu sendiri. Pertama adalah kemampuan analisis, guys. Ini penting banget. Karena kita tentunya ingin mencari orang yang mampu berpikir secara kritis, orang yang memiliki common sense, orang yang bisa berpikir secara logis. Dan dalam fokus group discussion ini kalian akan diberikan satu problematika, guys, dan kalian diminta untuk bisa menyampaikan pendapat kalian. Dan tentunya pada saat kalian menyampaikan pendapat, kalian harus memiliki bukti-bukti pendukung, argumentasi pendukung, dan argumentasi yang kalian bangun ini yang sebenarnya bisa menjadi bahan dari pihak rekruter untuk menilai seberapa kritis pemikiran kamu, seberapa logis cara atau pola pikir kamu. Nah, itu pertama, guys. Waktu dulu gue mengikuti tes masuk di Unilever, mereka menggunakan business case sebagai bahan diskusi FGD, di mana kita diminta untuk menilai dari 3 profil perusahaan, ada perusahaan A, B, dan C, mana dari 3 profil perusahaan ini yang merupakan perusahaan terbaik yang Unilever bisa akuisisi. Tentunya kalian juga harus memiliki pemahaman bisnis yang setidaknya di level basic ya. Kalian akan diberikan financial statement, setidaknya kalian harus paham beberapa akronim, beberapa definisi ekonomi ataupun finansial, karena memang itu adalah menjadi salah satu bahan yang harus kalian analisis, guys. Jadi kalau bisa kalian cari tahu dulu, sebenarnya beberapa perusahaan pasti punya konsep FGD yang berbeda-beda. Coba kalian cek di internet, coba kalian tanya ke teman-teman kalian yang mungkin sudah bekerja di perusahaan tersebut, biasanya tema apa yang diangkat oleh perusahaan tersebut pada saat dilakukan FGD. Ya, kalau tadi Schlumberger, pengalaman gua lebih ke arah tema-tema yang relevan, yang umum, sedangkan kalau Unilever spesifik ke arah business case. Ya, bahkan mungkin kalau kalian mendaftarkan untuk program studi supply chain, business case yang akan diberikan ke kalian dari Unilever itu sendiri akan spesifik sesuai dengan konteks supply chain itu sendiri. Jadi pastikan kalian paham betul tentang sedikit banyak pekerjaan supply chain itu sendiri, sehingga nanti pada saat kalian melakukan analisis, kalian bisa benar-benar membangun korelasi dengan bidang yang kalian lamar, guys ya. Nah, pertama adalah tadi kemampuan analisis, itu yang akan dilihat. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi atau influencing skill, communication skill. Tentunya kalian bisa kalian punya analisis yang sangat bagus, analisis yang sangat terstruktur, analisis yang sangat mendetail dan dalam, tapi jadi sia-sia, guys, kalau kalian ternyata tidak mampu mengkomunikasikan itu dengan baik. Apalagi pada saat kalian presentasi ke dalam tim, kelompok diskusi, tapi kelompok yang lain merasa bahwa itu bukan ide yang bagus. Jadi kalian akan terlihat bahwa kalian tidak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, ini adalah salah satu yang kita lihat seberapa baik kalian dalam mengartikulasi gagasan ataupun pendapat kalian. Ketiga adalah kemampuan kepemimpinan. Dan ini akan semakin terlihat pada saat FGD itu berlangsung, guys. Karena tipikal orang Indonesia kayaknya, guys, selalu malu untuk menjadi yang pertama menyampaikan pendapat. Kayaknya dulu kalau kita zaman SD, guru nanya siapa yang tahu, mungkin anak-anak pada diem semua, nggak ada yang berani mengacungkan tangan, ya. Karena kita terbiasa untuk merasa malu untuk melakukannya, takut salah, dan itu yang menurut gue terlihat sampai pembentukan karakter anak-anak muda Indonesia saat ini ya, guys ya. Biasanya kalau di beberapa FGD yang gue lihat, banyak yang akhirnya ketika FGD itu mulai melirik satu sama lain, menunggu siapapun yang mungkin ingin memulai diskusi ini lebih dulu. Nah, itu adalah sebenarnya salah banget, guys. Karakter orang yang memiliki jiwa kepemimpinan pasti akan berani mengambil inisiatif untuk memulai diskusi itu dulu dan menggunakan momen tersebut untuk memberikan arahan. Karena kalau kalian berdiskusi tapi kayak nggak ada arahan, kalian nggak akan mencapai tujuan yang ingin kalian capai. Makanya penting pada saat diskusi itu berlangsung, kalian manfaatkan momen tersebut untuk menunjukkan kredibilitas kalian sebagai seseorang dengan kemampuan kepemimpinan, dengan mengambil inisiatif memulai jalannya diskusi dan memberikan arahan ke dalam diskusi itu sendiri, guys. Misalnya nih, kalian sendiri kan pasti nanti akan diberikan waktu dan ada beberapa list pertanyaan yang harus kalian diskusikan sebagai satu kelompok. Kalian bisa nih mulai pada saat nanti mungkin tim rekruternya bilang, oke, silakan mulai diskusi secara berkelompok.
kalian langsung, kalau tersedia flip chart, kalian bisa langsung ke arah flip chart, kalian langsung rangkum apa itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan diminta oleh pihak recruiter yang harus dibahas secara berkelompok. Kemudian kalian ingatkan kepada tim, kita punya waktu yang terbatas, let's say kita punya 5 pertanyaan dan waktu yang diberikan 20 menit, artinya satu pertanyaan kita hanya punya waktu 4 menit untuk menjawab. Jadi itu adalah salah satu bentuk arahan yang kalian berikan kepada tim, sehingga tim itu tahu bahwa kita harus fokus untuk bisa menyelesaikan pertanyaan demi pertanyaan sesuai dengan waktu yang diberikan, guys. Karakter kepemimpinan ini juga berkaitan dengan kemampuan dalam memanage, dalam mengatur sumber daya, guys. Kalian punya sumber daya, manpower di situ ya. Human resources, pelamar-pelamar kerja lainnya yang menjadi satu kelompok. Dalam kali ini adalah sumber daya manusia yang kalian punya. Jadi kamu sebagai seorang pemimpin harus bisa mengatur efektivitas jalannya diskusi dengan mengatur sumber daya manusia ini juga secara efektif. Misalnya nih guys, kalian bisa pertama ya, ingatkan kepada seluruh peserta bahwa kalian punya waktu terbatas. Kalian mungkin bisa menunjuk salah satu orang dari kelompok diskusi ini menjadi timekeeper. Jadi kamu mungkin bisa menanya kesediaan, bisa nggak kira-kira kamu bantu untuk memperhatikan waktu supaya kalau ternyata kita sudah lewat 4 menit, kita harus menjawab pertanyaan berikutnya. Nah, itu namanya adalah resources management, dan itu adalah salah satu karakter yang dimiliki oleh seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Selain itu guys, biasanya nih ketika jalannya diskusi pasti akan ada orang yang sangat mendominasi. Nah, menurut gue pribadi nih guys, ini adalah satu karakter yang gue rasa tidak tepat ya untuk kalian tunjukkan, karena tentunya kita mencari orang yang bisa bekerja secara tim, guys. Di perusahaan manapun kita bekerja secara tim ya. Memang kemampuan individu dicari, tetapi di satu sisi kita pun individu-individu ini bekerja secara tim dalam satu organisasi, guys. Kalau kamu terlalu fokus buat diri kamu sendiri, kamu nggak mau mendengarkan orang lain, maka kamu tidak bisa bekerja dengan baik dalam satu tim, guys. Dan itu adalah a big no-no, guys. Jadi sebisa mungkin kalian jangan terlalu mendominasi dalam satu diskusi, terlalu agresif menyampaikan pendapat, dan tidak mau mendengarkan pendapat yang lain. Sebaliknya guys, kalian bisa menyampaikan, mengartikulasikan dengan jawaban yang singkat, jawaban yang lugas, tapi kontennya padat. Dan di satu sisi kamu juga bisa menyetir jalannya diskusi dengan mengundang partisipasi lebih aktif lagi dari mungkin anggota-anggota yang agak pasif selama jalannya diskusi. Jadi ketika misalnya kamu melihat ada satu orang yang begitu mendominasi, sebelum kemudian mungkin ada orang kedua atau orang ketiga yang juga ingin menyampaikan pendapat, kamu ingatkan dulu sebelum orang kedua ini mulai berbicara bahwa kita punya waktu yang terbatas. Jadi kamu jadi sebisa mungkin sampaikan pendapat yang kira-kira belum disampaikan oleh orang yang pertama gitu. Jadi kamu minta yang kedua maupun ketiga hanya menambahkan saja apa yang tadi tidak disebutkan oleh yang pertama, tidak mengulangi lagi hal-hal yang sifatnya mungkin repetitif ya yang telah disampaikan oleh pembicara yang pertama gitu. Jadi kamu harus bisa secara efektif memastikan bahwa orang-orang ini yang sangat agresif untuk berbicara bisa mungkin menyampaikan pendapatnya lebih singkat ya, dan di satu sisi kemudian kamu bisa mengundang orang yang mungkin dari tadi nggak banyak ngomong untuk mengomentari, menurut kamu apa pendapat kamu terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh saudara A gitu. Jadi kamu bisa menyeimbangkan energi antara yang agresif dengan yang pasif, sehingga diskusi bisa semakin balance ya, melibatkan seluruh peserta diskusi yang ada di sana. Gitu guys, itu ada sebenarnya salah satu karakter yang akan bisa kita lihat ketika seseorang memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, tadi gue sebut jiwa kepemimpinan itu sebagai poin nomor 3 ya. Dan bahkan tidak hanya di awal guys, tidak hanya ketika kamu memulai diskusi memberikan pengarahan, bahkan di akhir kalau bisa kamu sediakan waktu 2-3 menit sebelum waktu tersebut habis untuk kemudian kamu baca hasil rangkuman summary apa yang sudah kalian diskusikan secara grup ya. Jadi itu merupakan salah satu juga indikasi dari kualifikasi seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Keempat guys, ini adalah berkaitan dengan bahasa tubuh guys. Nah, ini menjadi sangat penting karena gue pribadi nih guys sebagai recruiter sering banget ngelihat beberapa orang itu mungkin di tengah jalan diskusi lost, hilang fokus, dan pada akhirnya mereka cenderung melihat ke arah yang lain, jadi terlihat tidak fokus. Ketika gue melihat ada seseorang yang tidak engage ke dalam jalannya diskusi, memiliki postur, gaya tubuh, bahasa tubuh yang terlihat seolah-olah bahwa dia tidak ada ketertarikan sama sekali dengan jalannya diskusi, itu artinya bahwa kalian itu tipe orang yang
cepat merasa bosan dan tidak bisa memotivasi diri kalian untuk bekerja dengan baik, guys. Jadi ada beberapa bahasa tubuh yang pastinya juga kita perhatikan. Sebisa mungkin kalian harus tetap fokus dan menunjukkan bahasa tubuh yang profesional selama mengikuti proses seleksi tersebut, guys, ya. Dan ini penting, kenapa? Makanya gue sarankan sebelum mungkin kalian menjalani proses FGD, kalian tiba di lokasi setengah jam atau 1 jam lebih awal, guys. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin selama perjalanan kalian melalui perjalanan yang cukup berat. Kalian mungkin tadinya dari rumah udah berpenampilan baik, tapi sampai berada di jalan akhirnya jadi berantakan. Jadi kalian punya waktu yang cukup setidaknya untuk merapikan kembali penampilan kalian, karena first impression matters, guys. Selain bahasa tubuh, penampilan kalian juga dinilai. Kalian harus bisa menampilkan penampilan profesional, tergantung sebenarnya konteks industrinya ya. Tapi sebagian lazimnya perkantoran pasti mereka mencari orang yang tentunya punya kepribadian yang profesional, yang dilihat dari penampilan maupun bahasa tubuh kalian, guys. Jadi coba datang lebih awal, 1 jam lebih awal, sehingga kalian punya cukup waktu untuk merapikan penampilan. Dan tentunya dengan penampilan yang lebih rapi, kalian juga pasti akan lebih confident lagi menjalani rangkaian tes FGD, ya. Dan ada satu hal lagi, guys, ini cheating information yang mau gue share ke kalian. Kalau kalian lihat di FGD itu, biasanya kalian akan dibagi kertas coret-coretan, ya. Kertas coret-coretan ini anehnya, pihak rekruter pasti akan minta kalian mengisi nama kalian, dan kemudian mereka akan mengumpulkan kertas coret-coretan tersebut. Sebenarnya mungkin kalian bisa bertanya-tanya, ini buat apa sih? Karena yang namanya kertas coret-coretan ya udah, mungkin nggak ada jawaban secara pasti. Orang juga pasti akan bingung apa yang kalian tulis di sana. Beberapa orang mungkin tulisannya kayak cakar ayam ya, jadi nggak bisa dibaca. Tapi guys, ada salah satu hal yang sebenarnya dilihat dari recruiter, dari apa yang kamu tulis di kertas coret-coretan tersebut. Orang yang tidak bisa fokus ya, orang yang mungkin mudah hilang perhatian, atensi ya, terhadap jalannya diskusi, pasti punya kecenderungan untuk menulis coret-coretan yang abstrak, yang aneh di kertas coret-coretan tersebut. Beberapa kali gue sering banget melihat, guys, ada orang yang nulis nama mereka dalam bentuk graffiti, dalam bentuk art, ataupun mungkin coret-coretan yang tidak ada tujuannya, atau mungkin bentuk gambar-gambar lainnya, kartun dan sebagainya, karena mereka merasa bosan. Dan kalau kita melihat ada hal-hal yang seperti ini, guys, ini merupakan salah satu nilai yang berpotensi bisa mengurangi kredibilitas kalian, guys. Jadi makanya sebisa mungkin kalian pergunakan kertas coret-coretan tersebut dengan sebaik-baiknya ya. Jangan kalian coba tulis yang aneh-aneh, guys. Kemudian terakhir ini adalah etika ya, dan karakter, guys. Etika dan karakter yang gue maksud di sini adalah sebenarnya tadi berkaitan juga dengan bahasa tubuh ya. Karena banyak sebenarnya yang gue lihat dari beberapa aplikan ya, pelamar kerja di proses di tahapan FGD ini yang memberikan kesan yang menurut gue sangat tidak positif. Misalnya terkesan angkuh, terkesan memotong pembicaraan pada saat orang sedang berbicara, terlihat tidak sabar, kemudian memotong, kemudian terlihat kasar, mengatakan bahwa kita nggak ngebahas itu, atau pernyataan yang kamu sampaikan tidak ada relevansinya sama sekali dengan pertanyaan yang harus kita diskusikan. Kalian harus berhati-hati, guys, dengan yang namanya itu etika. Kalian tetap harus bisa menunjukkan sikap yang profesional. Sekalipun kalian tidak setuju, kalian harus bisa menyampaikannya dengan cara yang lebih sopan, yang lebih profesional. Tidak harus dengan secara langsung memotong pembicaraan mereka, atau bahkan kalian kemudian memberikan judgement bahwa pernyataan mereka salah. Ya, yang menilai itu bukan kalian, guys. Dan bahkan seorang pihak rekruter pun tidak menilai benar atau salahnya dari hasil diskusi tersebut. Kita lebih melihat tadi ke arah karakter maupun kemampuan kalian selama kalian menjalani proses diskusi itu sendiri ya. Ataupun misalnya ketika postur duduk kalian terkesan menutup diri, itu yang harus kalian perhatikan juga. Sebisa mungkin kalian membuat diri kalian merasa nyaman, relax ya, dan kemudian kalian juga pada akhirnya bisa berbicara lebih diplomatis, lebih komunikatif, dan lebih suportif kepada yang lain, sehingga akhirnya memberikan ruang dan waktu juga buat yang lain untuk berdiskusi. Karena balik lagi, guys, ini adalah discussion, bukan debate ya. Jadi bedakan, bukan fokus debate, fokus group debate, tapi fokus group discussion ya. Jadi sebisa mungkin tunjukkan nilai-nilai musyawarat mufakat sebagaimana yang ada di dalam Pancasila, guys. Nah, mungkin itu aja saran dari gue, guys. Semoga kira-kira tips and trick yang bisa gue share ke kalian ini bermanfaat.
Kalau kalian ternyata butuh untuk diskusi gue secara langsung, kalian bisa kirim personal message ke Instagram gue di @davidsiombing1. Nanti gue akan coba atur waktu untuk balas DM kalian, dan bahkan kita bisa mungkin WhatsApp call bareng supaya gue bisa menjelaskan lebih detail lagi buat kalian. So thanks a lot guys for your time. I hope you guys have a good time there. Bye!